Mikrotik router board seri WAPR, yaitu mikrotik LTE yang bisa menggunakan koneksi internet dengan berbagai jenis, misal menggunakan koneksi internet dari kartu GSM dengan menggunakan antena outdoor ataupun antena indoor. Bisa juga menggunakan koneksi internet dengan cara nembak WiFi di area sekitar rumah, dan bisa juga menggunakan koneksi internet dengan jaringan internet kabel. Dari beberapa jenis koneksi internet yang bisa digunakan, di sini kita bisa juga menggabungkan dua koneksi internet menjadi satu jaringan internet, cukup menggunakan satu mikrotik saja. Untuk video sebelumnya telah saya bahas untuk perakitan mikrotik WAPR, konfigurasi mikrotik, nembak WiFi, dan juga setting failover pada mikrotik. Untuk kali ini saya akan melanjutkan untuk konfigurasi load balancing atau menggabungkan dua koneksi jaringan internet, yaitu menggunakan jaringan internet IndiHome pada WLAN 1 dan juga jaringan internet kartu GSM pada LTE 1. Untuk mikrotiknya ini masih ada konfigurasi failover. Saya akan coba kembalikan dulu ke settingan awal. Untuk DHCP client WLAN 1, untuk routingnya ini saya akan buat auto lagi dengan routing sama dengan yes. Untuk konfigurasi load balancing ini ada 3 tahap. Untuk yang pertama konfigurasi address list, untuk yang kedua konfigurasi mangle, untuk yang ketiga konfigurasi routing. Sekarang saya akan menambahkan konfigurasi untuk address list terlebih dahulu. Tambahkan address list misal dengan nama, IP jaringan. Pada address tambahkan untuk network jaringan lokal yang digunakan, misal menggunakan IP 192.168.1.0/24. Jika IP lokal lebih dari 1, kita harus menambahkan semua. Untuk konfigurasi berikutnya, saya akan coba setting pada mangle. Di menu mangle, saya akan menambahkan beberapa fungsi. Untuk yang pertama, fungsi bypass jaringan lokal. Di sini saya akan menambahkan fungsi bypass untuk setiap chain pada mangle. Pada SRT address list, pilih IP jaringan. Pada DST address list, pilih IP jaringan. Pada accept, kita pilih accept. Tambahkan juga untuk setiap chain, mulai dari pre-routing, post-routing, forward, input, dan juga output. Untuk konfigurasinya, kita bisa menggunakan fitur copy supaya konfigurasinya ini lebih mudah. Untuk fungsi yang kedua, kita tambahkan input untuk ISP1 dan juga ISP2. Di sini kita menambahkan fungsi input untuk ISP1 pada WLAN 1 dan ISP2 pada LTE 1. Untuk chain kita pilih input. Untuk in interface kita pilih ISP1 dengan interface WLAN 1. Untuk action kita pilih MAC connection. Beri nama pada new connection MAC, misal koneksi ISP1. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk input ISP2 dengan interface LTE 1 dengan new connection MAC, misal koneksi ISP2. Untuk yang ketiga, kita menambahkan output untuk ISP1 dan juga ISP2. Kita tambahkan untuk fungsi output pada koneksi ISP1 dan juga koneksi ISP2. Pada chain kita pilih output. Pada connection MAC kita pilih koneksi ISP1 untuk jalur internet utama. Pada action kita pilih MAC routing. Beri nama pada new routing MAC, misal routing ISP1. Selanjutnya kita tambahkan untuk output koneksi ISP2 dengan nama new routing MAC, misal routing ISP2.
Untuk yang keempat, kita menambahkan untuk traffic load balancing ISP1 dan juga ISP2. Kita tambahkan untuk fungsi load balancing menggunakan jalur koneksi ISP1 dan koneksi ISP2. Pada chain, kita pilih pre-routing. Pada DST address list, pilih IP jaringan dan beri centang. Pada per connection classifier, kita pilih boot address and port dengan jumlah port 2 dan dimulai dari 0. Pada address type, kita pilih lokal. Jangan lupa centang pada menu interval. Pada action, kita pilih MAC connection. Pada new connection MAC, kita pilih koneksi ISP1. Tambahkan juga untuk traffic ke jalur koneksi ISP2 dengan boot address port 2 dan dimulai dari 1. Untuk yang kelima, kita akan membuat jalur routing untuk ISP1 dan ISP2. Tambahkan jalur routing ke koneksi ISP1 dan koneksi ISP2. Pada connection MAC, kita pilih ISP pertama untuk jalur utama. Pada SRC address list, pilih IP jaringan. Pada DST address list, pilih IP jaringan dan beri centang. Pada action, kita pilih MAC routing. Pada new routing MAC, kita pilih routing ISP1. Tambahkan juga untuk jalur routing ke routing ISP2. Untuk konfigurasi yang terakhir, yaitu menambahkan jalur routing pada root mikrotik untuk ISP1 dengan WLAN 1, untuk ISP2 dengan LTE 1. Pada gateway, tambahkan IP gateway, misal pakai IP dari WLAN 1 untuk jalur utama. Pada routing MAC, kita pilih routing ISP1. Dan jangan lupa tambahkan juga untuk jalur routing ISP2 dengan menggunakan IP gateway dari LTE 1 dengan MAC routing ISP2. Untuk LTE 1, IP gateway-nya ini sering berubah karena jaringan GSM akan selalu berubah-ubah untuk IP-nya. Nah, untuk hasil load balancing bisa kita cek pada mikrotik, kita bisa cek pada bagian TX. Ini bisa mencapai speed total yaitu 70 Mbps dengan 20 Mbps dari LTE 1 dan 40 Mbps dari WLAN 1. Pada routing kita bisa cek di sini. Untuk bagian LTE 1 ini kadang tidak terhubung. Jadi kita harus menambahkan sebuah script yaitu %LTE 1 supaya untuk IP gateway-nya ini bisa selalu terhubung.